Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Harus. Selamat datang kembali di channel YouTube KPP Kota Singkawang, Komunitas Pecinta Pejuang Kota Singkawang, dan Hardin Entertainment. Ya teman-teman, kali ini kami selaku komunitas pecinta pejuang Kota Singkawang akan membahas beberapa peristiwa sejarah tentang perang kemerdekaan yang terjadi di daerah kita, khususnya Singkawang, Bengkayang, Sambas, Ngabang, Mempawah, dan daerah-daerah lainnya. Berdasarkan buku catatan sejarah para pejuang kemerdekaan Indonesia yang kami miliki, yaitu buku Setetes Air di Padang Pasir, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari ahli waris para pejuang kemerdekaan Indonesia ataupun dari pelaku sejarahnya langsung yang masih ada. Simak terus video-video kami dan dukung terus channel YouTube kami dengan cara mensubscribe, share jika bermanfaat, berikan like, serta berikan komentar dan masukan agar kami semangat lagi membikinkan dan membahas satu persatu peristiwa sejarah yang kami dapatkan yang ada di dalam buku tersebut. Melihat dokumen foto peta Kota Singkawang yang kami dapatkan dari Museum Nederland Belanda, bahwa Kota Singkawang sudah dibuat oleh petanya dari pemerintah penjajah kolonial Belanda pada tahun 1887, tepatnya di bulan Februari. Nah, ini menandakan teman-teman bahwa Kota Singkawang sudah menjadi suatu tempat atau kota yang diperhitungkan oleh pemerintah Belanda. Maka dari itu, Singkawang juga termasuk bagian dari jaringan kota pusaka Indonesia. Nah, semoga pemerintah Kota Singkawang semakin giat membangun corak dan ciri khas kota pusaka yang ada di Kota Singkawang, terutama bangunan-bangunan peninggalan sejarah banyak sekali di Kota Singkawang, dan pemerintah Kota Singkawang giat dalam melestarikan dan menjadikan ikon serta memelihara dengan baik peninggalan sejarah tersebut. Nah, kali ini kita akan menyelusuri beberapa tempat yang mana kita selama ini mendapatkan dokumen-dokumen atau peninggalan tentang sejarah Kota Singkawang, sekaligus akan kita cocokkan dengan di tahun 2024 Kota Singkawang ini berdasarkan foto yang pernah diterbitkan oleh pemerintah Belanda di masa kolonial dan sebelum kemerdekaan Indonesia. Oke, yuk kita simak. Nah, baik teman-teman, berikut tim kami sedang menuju ke daerah Sekip Lama atau yang sekarang kita kenal dengan Kelurahan Sekip Lama, tepatnya di Jalan R.A. Kartini. Nah, di sekitaran sini sekarang memang masih berdiri kokoh, yaitu Asrama Natuna beserta bagian-bagian dari asrama ini seperti lapangan Tarakan, rumah sakit DKT, dan beberapa bangunan-bangunan tua di sepanjangan Jalan R.A. Kartini. Nah, menurut buku catatan sejarah para pejuang kemerdekaan Indonesia Kota Singkawang, memang daerah di sini dulunya merupakan basis
terbesar militer Belanda atau Nika, yang mana di sini juga dibangunlah sebuah tangsi atau markas tentara Nika atau Kenil. Nah, teman-teman, hingga saat ini asrama Natuna masih dipergunakan sebagai asrama pasukan TNI Angkatan Darat yang ada di Kota Singkawang. Dan beberapa insert foto yang kami dapatkan, seperti foto-foto yang kami publis inilah suasananya di sekitaran lapangan Tarakan, asrama Natuna, dan beberapa ruas tempat perumahan-perumahan yang saat ini mungkin sudah banyak berubah dari aslinya. Akan tetapi ini membuktikan bahwa jejak mereka di Kota Singkawang itu ada. Nah, teman-teman, di daerah Skip Lama ini juga dulunya adalah konsentrasi para gerakan pemuda, para pejuang kemerdekaan 45, yang mana pada saat waktu itu dipimpin oleh Bapak Sarimin Minhat, yang juga merupakan tokoh pergerakan dan pejuang yang menulis buku yang saat ini kami dapatkan. Dan di daerah Skip Lama ini, khusus daerah konsentrasi para pejuang, kalau saat ini itu di antara persimpangan Jalan Hansip hingga sampai ke arah Bukit Batu. Nah, kebetulan Kota Singkawang pada saat itu sesuai dengan peta yang kita dapatkan yang dibuat oleh pemerintah Belanda, bahwa konsentrasi Kota Singkawang hanya berada di sekitaran Jalan R.A. Kartini yang saat ini. Sehingga begitu juga kepadatan penduduk, termasuklah di mana penduduk-penduduk pribumi atau tokoh-tokoh pergerakan nasional, para pejuang, kemungkinan besar juga tinggalnya berada di sekitaran markas tangsi Nika Belanda ini, di sekitaran daerah Skip Lama. Nah, untuk hal itu, cerita tentang pergerakan perang kemerdekaan, tokoh-tokoh pergerakan dan segala macamnya yang ada di dalam buku ini akan kita bahas di episode selanjutnya atau di konten selanjutnya. Yang penting teman-teman jangan lupa subscribe, share jika bermanfaat, like dan berikan komentar yang positif. Untuk saat ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang daerah-daerah yang mungkin dulunya merupakan konsentrasi pasukan Kenil Nika Belanda, daerah-daerah yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah kolonial Belanda, daerah-daerah yang dulunya dari semenjak adanya pemerintah Belanda, daerah itu sudah ada hingga sampai sekarang. Sekaligus kita mencocokkan foto, dokumen, serta cerita sejarah dengan hal-hal yang pernah dulu ada hingga saat ini. Nah, teman-teman, saat ini kita terfokus membahas tentang asrama Natuna. Nah, jadi dokumen yang kami dapatkan dari beberapa sumber, baik buku, baik cerita dan segala macam, hinggalah dapatlah kami foto tersebut bahwa dulunya pasukan Nika atau pasukan Kenil atau pasukan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan, nah, mayoritas pasukan yang dikirim di daerah ke Kota Singkawang ini sudah rata-rata bukan menjadi
pasukan asli orang-orang Belanda atau yang biasa disebut dengan interniran. Jadi pada saat itu orang asli yang memang betul-betul keturunan Belanda hanya 2 orang, seperti yang kita lihat fotonya di video ini. Dan itu pun mereka berdua ini tidaklah asli, benar-benar asli orang Belanda, melainkan peranakan yang mana ibunya adalah orang pribumi, bapaknya asli orang Belanda. Nah, kenapa demikian? Karena di masa itu, sebelum proklamasi kemerdekaan, di masa pendudukan Jepang, daerah kita boleh dikatakan baik itu orang Belanda aslinya dan segala macam sudah banyak yang dibunuh, sehingga boleh dikatakan mulai habis. Nah, teman-teman bisa lihat dari beberapa foto yang kami ekspos. Salah satunya foto-foto pasukan Belanda atau pasukan Nika Kenil yang melaksanakan patroli. Pada saat waktu itu, kalau kita lihat dari raut wajahnya, mereka adalah rata-rata orang pribumi atau orang asli kita. Entah mereka berasal dari daerah Kalimantan Barat atau bahkan mungkin dari daerah luar Kalimantan Barat. Nah, itulah yang dinamakan cerita sejarah. Tidak bisa kita salah artikan, tetapi kenyataannya seperti itu, bukan menjadi suatu perdebatan untuk kita merusak sesuatu hal, melainkan sejarah menjadikan kita untuk jauh lebih baik agar kita menjadi orang yang benar-benar bermanfaat untuk bangsa dan negara. Nah, teman-teman, beberapa foto yang kami ekspos ini adalah suasana yang terdapat di dalam markas Nika Belanda atau yang sekarang disebut dengan Asrama Natuna, dan beberapa lokasi titik pusat pelatihan militer Belanda termasuk yang berada di lapangan Tarakan, dan beberapa rumah perwira-perwira Nika Belanda yang dapat kita saksikan di video ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas foto dan momen di tempat lain, dan masih banyak lagi momen-momen foto yang bakal nanti akan kami bahas, akan kami bikinkan videonya, termasuk cerita-cerita para pejuang dan cerita heroik para pahlawan kita, terutama di daerah Afdeling Singkawang atau Singkawang, Sambas, Bengkayang, Ngabang, Mempawah, dan daerah lainnya. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten selanjutnya, konten-konten menarik tentang cerita sejarah di daerah Kalimantan Barat. Jangan lupa di subscribe jika bermanfaat, silakan di share, silakan disebarkan, silakan diinformasikan kepada seluruh masyarakat Kota Singkawang, dan jangan lupa berikan komentar atau masukan yang positif untuk kami. Oke teman-teman, kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus.